Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak di situ? Kedengeran nggak? Jelas, Pak. Syukur deh kalau jelas. Ini yang lain belum pada masuk ya? Baru ada apa nih? 5 orang. Udah pada diinstal belum? Ada kesulitan nggak? Kemarin kan di Telegram saya suruh install peralatan tempurnya tuh buat kita praktek, buat kita bongkar-bongkar. Nah, itu udah pada diinstal atau belum? Dan ada kesulitan nggak yang pas install itu? Saya pas install nggak bisa, Pak. Yang DLV-nya, Nggak bisa Pak. gimana? Nggak bisa Pas gimana? saya install itu try again itulah kayak koneksinya hilang gitu, Pak. Kata teman saya sih yang ahli, dia bilang domainnya mungkin lagi apa atau lagi down atau lagi apa gitu. Bisa jadi gitu, bisa jadi emang koneksinya itu. Saya pakai WiFi padahal, Pak. Oh, tapi WiFi. link downloadnya dapat yang saya kirim itu kan? Iya, yang dari Bapak itu. Hmm. Yang lain di mana? Kalau yang lain? Yang lain ada kendala yang sama nggak? Atau gini deh, kalau ada yang punya kendala, laporan ke Telegram ya, Japri, nanti saya bantu buat remote. Itu. Biar nggak ada kendala di perkuliahan kita. Yang lain gimana yang lain? Ada kendala nggak? Ini pada punya laptop kan ini? Halo?
Cek cek. Halo, suara ada nggak? Kedengeran Pak suaranya Pak? Dengeran suaranya. Pada diem aja. Bingung tuh jadinya. Kurang paham. Waduh, bahaya. Udah tadi yang kendala masalah ya? Untuk Iya install Pak. itu ya? Iya Pak. Nanti hari ini di kantor sampai jam berapa? Ya mungkin sampai kuliah berikutnya selesai Pak. Kuliah berikutnya selesai. Mau diinstal Iya. kapan? Nanti saya bantu remote. Kapan ya? Nanti Terserah. selepas di Soma Pak. Oh gitu, boleh. Iya. Boleh. Habis perkuliahan kan ada waktu tuh sampai ke kuliah berikutnya jam 7 ya? Iya Pak. Habis di jam itu aja ntar kita sholat dulu tapi ya. Iya Pak, baik Pak. Time out. Masa sih? Itu aku udah coba berkali-kali Pak itu Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Coba saya cek link dulu. Lambat sih. Mana yang repotnya? Aduh, lambatnya nih. Laptop kentang kayak gini nih. Pun. Nah, ini bisa. Kalau di saya ya kayak gini terus Pak. Oh, jangan-jangan di blok kali tuh. Jadi nggak nampil halamannya, nggak nampil gini ya? Enggak Pak. Enggak sama sekali. Nah, khawatirnya di blok sama routernya itu. Walah. Pakai wifi kantor kan ya? Iya. Pakai wifi kantor ya? Iya betul Pak. Apa Aduh. Pak? Ya, kemungkinan paling besar ya itu ke blok sama wifi kantor. Wah, terus nggak bisa diinstal dong Pak. Ya harus berkorban kuota itu. Kalau nggak nyari wifi lain. Kalau nggak coba minta sama itu orang apa namanya, orang IT-nya tuh, coba dicek aksesnya, takutnya ke blok. Ini aku sudah minta sama orang IT-nya. Dia bilang, gitu. iya dia bilang paling domainnya lagi down mungkin, dia bilang gitu. Kemarin itu sampai berkali-kali dia coba nggak bisa. Coba sekarang dilihat di tes ini, bisa ini.
Jadi kan cuma tinggal masukin ini nih. Kita registrasi dulu nih di sini ya. Namanya, nih coba saya tes nih. Passwordnya aja bebas. Kompaninya bisa dilewat. Isi aja itu tes. Nomor telepon. Indonesia, checklist, jangan lupa captcha-nya. Nah, begitu tinggal download. Coba. Kalau download langsung file ISO-nya bisa nggak kira-kira di situ? Nah, ini bisa nih. Idenya saya matiin dulu. Itu mah halaman tag si Delphi-nya nggak muncul ya, bukan dari pas downloadnya ya? Iya, halaman teks deskripsinya itu nggak muncul, Pak. Ya kayak tadi itu. Yang lain ada yang sama nggak kayak gitu? Nggak kayak saya muncul gitu kan ya? Ya, beda, Pak. Nah, ini kan kalau saya kan bisa tuh download tuh. Tuh, saya bisa ke download tuh ya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu. Coba paling kalau misalkan nggak bisa, ntar saya kirim file ISO-nya. Buat. Nanti tes aja. Agak repot jadinya nih. Terus kira-kira di semua mahasiswa yang hadir hari ini ada belum yang udah install? Atau belum semua? Orangnya pada kemana, Pak ya? Gak ngerti dah. Emang begini nih kendalanya nih kalau online jarak jauh tuh gini. Belum download, Ada Pak. 5 yang Susah. Ada nyawa. Nah, susahnya kenapa susahnya? Ya, lagi coba terus nih, Pak. Lagi coba. Susahnya lagi coba. Belum berhasil, belum gol. Susahnya dari koneksinya atau nggak masuk kayak tadi tuh, error atau gimana? Error itu, Pak. Kayak yang tadi Mas Soleh itu. Iya, Pak. Mungkin salah senasib, Pak. Gini, errornya connection timeout. Coba kalau pakai DNS, DNS ya. Apa namanya tuh? Ya DNS ya. VPN, sorry VPN. Biar dibelokin dulu jaringannya. Coba, Pak, diulang dari awal, Pak. Biar kita Diulang ngikutin dari awal lagi, coba, Pak. Oke. Biar kita sama-sama nanti dari awal lagi, coba. Barangkali bisa, Pak. Barangkali ya. Nih. Kalau yang barusan saya kirim tuh, link yang terbaru tadi, itu kan langsung dari file ISO-nya tuh langsung disedot. Cuman emang filenya gede dia, sekitar 6 GB lebih. Gitu. Kalau soalnya kan ini dia langsung full bundle, ini semua masuk gitu. Sama yang buat apa Pak, namanya? izin, Pak. Pak, kenapa? izin potong, Pak. Maaf, Pak. Kenapa? Nama saya mohon izin dimasukin, Pak. Dimasukin ke grup. Oh, belum masuk. Saya belum, Pak. Nah, siapa tuh? Suhana, Pak. Suhana. Nomornya berapa? Nomornya 0823. Tar. Nih, saya Nah, kirim. biar linknya dari Bapak aja, biar nggak muter-muter saya ini. Ini juga mau.
kirim via chat ya. Makasih ya Pak, maaf Pak. Iya. Sama-sama dimaafin. Masuk coba. Kita juga minggu kemarin nggak ada prakteknya sih. Harusnya minggu kemarin tuh kan kalau nggak libur itu kita beresin tuh buat install tuh. Sayangnya libur, jadi gimana ya? Ada hari lain nggak yang bisa diganti, yang bisa dipakai? Enakan ketemu ya Pak ya, daripada online Pak. Iya, kalau ketemu kan udah ada persiapan lebihnya, udah tinggal pakai aja kita. Iya, Kalau ini kan contek-contekan juga kayaknya enak Pak. Aduh, kayak kalau gini buat gimana nyonteknya Pak? kalau buat nyontek malah lebih enak online gini lah, nggak kelihatan. Begitu ya? Oh iya. Bukannya contekan bersama lebih enak Pak, izin. Kadang menyesatkan. Oh gitu ya. Aduh. Nah, itu Mana Pak, kalau file saya isunya udah bisa langsung dimasukin belum ke-download ya? Pak? Nah, ya mana itu linknya udah dibuka belum? Ini Buka chat, ini udah buka saya chat coba yang buka ada di nih. apa namanya? Pak Soleh, bisa ke yang ada di grup Zoom, nggak Pak buka Soleh? chat. Pak Sukarna bisa masuk ke grup. Ini saya grup Grup mana ini? di Telegram. Visual yang Kalau Mas Soleh programan udah masuk grup visual. Telegram. Emang ada grup di mana lagi, Pak? ITTS. Yang ini cuma ini doang satu. Yang mana nih? Banyak grupnya ITTS Telegram nih. Pemrograman visual. Mas Suhana. Belum Pak, belum ada nih. Baru Pancasila kita ini kan karyawan. Nah, Mas Suhana coba dibuka Zoom-nya. Saya kan kirim chat tuh via Zoom. Itu chat buat invite link ke Telegram. Coba diklik tuh. Oh iya. Iya, ini Ada saya nggak, coba buka nih di Zoom di Bapak Telegram, saya join. Join terus. Tapi nggak kebuka, Nggak Pak. masuk. Nggak kebuka Masa? nih. Walah. Tuh. Ada Invite 8 via member link. yang 4 online. Iya, itu 8 member. Ada 8 member ini. Yang online cuman siapa? 1 orang, saya doang nih yang online. Bapak lagi ini. Kalau nggak nomor Mas Wana berapa nomor Mas Wana? Coba 0823, Pak. 0823 1246 1246 3452. 3452. Saya ulangi ya, 0823 Iya. 1246 3452. Betul, kan? Pak. Udah, Pak. Tar. Coba ya. Siap. Kita bantu ya. Jadi apa? Coba Prof. Pak Tarno, Pak. Keluar Pak Tarno. Aduh. Kacau nih. Nih. Tuh, masuk. Udah masuk tuh, ada 9 sekarang member itu, Mas Wana. Coba dilihat. Nah, baru Pak masuk, Pak. Makasih. Ya, enak ya kalau udah masuk ya. Tuh, bukan enak lagi, Pak. Tinggal puyeng ngedownloadnya, Pak. Boleh, Pak, dikirim lagi, Pak, downloadnya, Pak. Program itu visualnya. Saya belum bisa lihat nih. Tuh, ada nggak linknya? Saya chat di Telegram, ada nggak linknya tuh? Lagi kalau di download, Pak. Bisa masuk, kebuka. Ya, oke, bisa. Lanjut, Pak. Nah, kemana lagi, Pak? Berarti kemana lagi? Ya. Nah, tadi kayak
tadi ya. Register dulu. Ya, register dulu di nama segala macam, email gitu ya. Betul, soalnya nanti serial number-nya bakal dikirim via email. Itu lisensinya berlaku setahun dia. Di register, masukin semua identitasnya. Kalau Mas Soleh kan nggak muncul nih webnya karena keblok kan, ditolak terus. Jadi langsung via ISO-nya aja. Nanti tinggal ini aja di apa namanya, pakai virtual aja. Bisa pakai diamond, bisa pakai alkohol 20% ya, bebas tuh itu mah. Udah pernah belum Mas Wana install dari file ISO? Belum, Pak. Itu Mas Soleh. Belum, Pak. Belum pernah. Install file ISO belum pernah? Belum. Wah. Belum, Pak. Masih belajar, Pak. Masih baru, Pak. Masih baru. Pak, itu password emailnya harus diisi, ta? Iya, diisi. Ini bukan password email, tapi password buat di login ke DLP-nya, ke Embarcadero-nya. Bebas, itu terserah. Jadi bikin baru. Nah, untuk Mas Soleh nih, ya, coba dilihat. Mas Soleh kan downloadnya kan berupa file ISO ya, ya kan? Iya, Nah, Pak. file ISO itu kan bentuknya kayak gini nih, ISO bukan ISO file ya. ISO file, jadi kalau udah download, bentuknya dia bakal jadi ISO file. Nah, ini buat buka ISO file itu harus ada software tambahan. Software tambahannya bisa pakai Diamond Tools. Nah, maksudnya itu gimana? Ini kalau misalkan saya buka nih, saya kan udah install Diamond-nya. Diamond. Nah, ini kan saya udah installnya Diamond Tools nih, ya. Diamond Tools List. Dia tinggal klik 2 kali, nanti dia bikin virtual drive baru di sini. Yang awalnya tuh saya cuma sampai drive E nih, dia nge-mounting gitu. Nanti muncul satu tambahan lagi drive baru di sini. Jadi virtual bentuknya dia. Tuh, muncul kan? Kayak disk baru kan? Nah, ini tinggal buka aja setupnya gitu. Jadi nanti Mas Soleh itu harus install Diamond dulu. Nah, software ini salah satu software buat bikin virtual drive. Namanya ini buat buka file ISO. Sok dicatat dulu aja Mas. Itu bisa saya bantu install. Yang penting di download aja dulu untuk Diamond Tools-nya. Kalau Mas Wana lagi proses download? Ya ini Pak, baru masuk nih Pak. Thanks for downloading your LP Community Edition katanya. Terus kita pilih yang mana lagi nih Pak? Udah masuk Pak, saya udah Pak. Ada downloadannya udah masuk belum? Udah. Tinggal di sini ada pilihan learn mode yang Boulder, Red Server, yang mana nih Pak? Ya, browsernya pakai apa browsernya itu? Pakai Firefox? Iya. Nah, kalau nggak gini deh, coba Mas Wahana di share screen yang biar saya lihat deh. Bisa nggak share screen? Biar zoom-nya di share screen-nya. Di zoom-nya ya? Buka zoom-nya, kan ada tuh share screen tuh. Atau langsung aja ALTS dari Zoom. Bisa nggak? Belum Pak, di sini nggak ada pilihannya yang Bapak maksud. Masa? Nih. Tapi saya sudah masuk nih Pak. Di sini ada download installer sama checking email Pak. Itu installernya udah ke download. Apanya Pak? Installernya udah ke download. Jadi kan begitu dia registrasi, nanti kan masuk ke halaman download tuh. Nah, harusnya dia otomatis download. Harusnya otomatis download gitu. Udah masuk belum downloadannya? Saya kirim ke grup aja ya foto ya.
Coba. share biar enak. Nanti ini saya udah masuk ke sini. Nanti saya ke Telegram. Nah, Atau udah lebih tuh enak saya kayak di-share. gitu tuh Pak, yang udah saya kirim tuh. Lu downloadnya pakai handphone? Iya, OMG. Ini online-nya via kayak laptop atau pakai handphone? laptop. Online di Zoom-nya pakai laptop, tapi downloadnya pakai handphone. Ya, ya. Kenapa nggak langsung di laptop aja? Nah, kalau Ya, ini nih. saya lagi liatin Bapak arahannya gitu maksud saya. Oh gitu. Kalau nggak muncul, Jadi kan nggak, nanti saya enak. Mas Wana, kalau downloadnya nggak muncul otomatis, nah itu aja tuh klik here tuh yang download installer tuh, kan ada klik here. Nah ini tuh nggak langsung secara otomatis download gitu. Coba klik here. Yang download mana? Nah itu kan download installer tuh. Itu kan ada download installer ya. Get download to Ah, begin immediately. It doesn't click here. Jadi harusnya begitu registrasi dia langsung ke download otomatis. Harusnya ya file installernya. Cuman kalau oh, misalkan nggak langsung ke download otomatis, itu bisa langsung klik here tuh di situ tuh. Jadi download manual. oh iya iya iya, oh iya iya. Bisa ke download nggak? Nah ini ada 2 file ya Pak ya? Dua apa aja tuh filenya tuh? Harusnya satu doang. Nah kayaknya itu ke Nih download dua. lagi ngedownload nih Pak. Berarti ke download dua kali. Filenya Yang nih. tadi udah ke download. Yang tadi udah ke download itu lagi Oh, proses. Eh, gitu. oh, Nah coba dicek oh. emailnya. Coba Apa dicek saya email. keluar dulu, Ada ulangin email masuk lagi? nggak? Nggak usah. Tunggu sampai beres aja. Ada email masuk ada. Nah, ya itu email masuknya isinya serial number itu. Coba dicek, bener nggak serial number? Iya dia ada data pribadi sama dokumentasi, community, terus ada ini juga Pak dari DP-nya ini 10.3.3 RIO Ah, download di situnya. ada serial numbernya. Ada ininya. Oke, siap. Padahal malah lebih enak download via laptop aja, jadi biar bisa langsung diinstal. Kalau misalkan dari handphone kan Nah, nanti harus dimasukin lagi ke laptop kan. iya Ya, iya iya iya. Jadi ini iya sih. belajar dulu Pak. Gitu. Nanti Nanti sambil, tinggal besok iya, lancarkan. siap. Jadi Siap. sambil berjalan aja ya, sambil berjalan ya. Jadi Iya sambil boleh Pak, nunggu boleh. beres downloadan sambil berjalan kita. Ini yang lainnya nggak ada suaranya. Ini pada ke warung semua tuh gimana ini? Oh iya ya Hadir Pak, Facebook. hadir. Hadir. Nah, itu gimana yang hadir? Ada kendala nggak sama kayak Ini yang Pak, sebelumnya kendalanya atau eh, tadi siang saya coba lagi ya. Udah semua tuh Pak, udah berhasil. Yang pas di download dalamannya di pertengahan not responding Pak. Not responding. Laptopnya prosesornya apa? AMD A9 Pak, AMD 9. RAM-nya berapa? 4. 4. Harusnya masuk itu. Nah, Berarti tinggal dari koneksinya doang. setelah itu Pak, saya buka lagi, langsung masuk ke ininya Pak, ke aplikasinya gitu, ada pilihan temanya. Oh, gitu. Berarti Gimana dia tuh Pak? langsung masuk aplikasinya ya? Iya, pas di Nggak masalah pertengahan, sih, cuman nanti kan berhenti tuh. Terus saya Iya. coba ulang download ulang tuh ya. Dia langsung masuk ke aplikasinya, Pak. Bentuk aplikasinya gini kan? Ya kurang lebih begitu, Pak. Ada event-eventnya gitu. Tapi bisa buka ini nggak, file new? Di sini ada nggak muncul pilihannya nggak Windows PCL application? Belum saya lihat lagi tuh. Nah, coba dilihat sekarang. Iya. Yang penting kebuka aja ini.
biasanya jadi gini, setelah dia mana ya, saya buka videonya. Ya, ini salah satu kendala yang harus kita lewatin dari belajar online. Nah, kan di sini kan video cara instalasi ya. Instalasi Delphi yang Community Edition. Nah, harusnya kan begitu dia download nih. Entah gimana ya. Nah, ini kan pertama kan seperti ini nih ya. Untuk awal-awal dia download yang apa namanya muncul installernya dulu, setelah beres, nah kan muncul kayak gini ya. Tadi yang apa namanya Mas siapa tuh? Saya, Pak. Mas Ridwan ya? Iya. Nah, Mas Ridwan tadi setelah beres installernya kan dia munculnya kayak gini ya harusnya ya? Iya, betul, Pak. Platform selection. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang lain nih, secara default kan di sini kan ada pilihan, ada Delphi Windows 64 bit, ada Windows 32 bit, ya, ada OS X, ada iOS, ada Android, ya, begitu kan? Nah ini kalau misalkan kita checklist semua, nih, ya, kalau kita checklist semua, jadi nanti kita bisa langsung compile, jadi program yang kita bikin, ya, program yang kita bikin itu bisa langsung di-compile ke Android atau langsung ke iOS atau langsung ke OS, ya, ke macOS atau langsung ke yang 64 bit atau 32 bit. Jadi kita tinggal pilih aja platform yang mau kita deploy, gitu. Kalaupun nggak kita checklist semua, nggak masalah. Kalaupun nggak di checklist semua juga nggak masalah, gitu. Misalkan cuma yang di checklist cuma yang Windows 32 bit, oke-oke aja. Mau yang Windows 64 bit doang juga ya oke-oke aja gitu. Ya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan OS yang dipegang masing-masing laptopnya, gitu. Nah terus udah itu, nanti kan dia muncul lagi nih, ya untuk additional install yang lain, additional options ya di install yang lain. Kayak additional language, ada sampel, ada help, ada intraweb, dan segala macam. Ini mau ini semua di checklist juga nggak masalah. Mau enggak di checklist juga nggak masalah. Misalkan cuma sampelnya doang atau sampel juga enggak, help juga enggak, ya nggak masalah. Berarti kan cuma install yang ini doang nih. Misalkan yang 32 bit doang, terus yang ini nggak diinstal. Karena buat hemat kuota ya terserah gitu loh. Cuman nanti implikasinya kalau kita nggak install full, ya kalau kita nggak install full semua, implikasinya itu nanti kita nggak akan merasakan fitur yang selengkapnya gitu loh. Fitur selengkapnya. Harusnya kita bisa langsung compile, harusnya kita bisa langsung deploy ke Android gitu kan. Bisa kita harusnya bisa bikin aplikasi buat di Android, malah nggak bisa kayak gitu. Ataupun misalnya kita butuh contoh program yang berjalan atau kodenya, ini malah nggak ada kayak gitu. Nah, kemudian ini kan kayak apa namanya, ada Android SDK 24, ada Interbase, ada Java Development, ada Interbase. Nah, kalau Interbase ini dia untuk database, itu database bawaan dari Embarcadero. Nah, feature standar, nah ini tuh untuk apa namanya, feature itu untuk grafik ya, untuk bikin grafik. Kemudian intraweb, nah intraweb ini kita untuk bikin web, jadi via Embarcadero Delphi ya, meskipun bahasa pemrogramannya Delphi, pakai Pascal, tapi kita bisa bikin web gitu loh. Bisa bikin program web, aplikasi web langsung dari sini, dan kodenya juga pakai kode Pascal. Jadi dengan satu bahasa pemrograman itu bisa langsung deploy ke semua platform, mau ke web bisa, mau ke apa namanya, mau ke Windows bisa, mau ke macOS bisa, mau ke Android bisa, ke iOS bisa, ke Linux juga bisa. Cuman untuk yang Linux itu tidak ada di versi Community Edition. Kita kan pakainya versi Community Edition yang free, ya, dikasih lisensi gratis selama 1 tahun. Itu. Tapi kalau misalkan lisensinya udah habis selama 1 tahun, kita bisa perpanjang lisensi, kita daftar lagi, register ulang ke halaman yang tadi, kita register ulang pakai alamat email yang beda, terus kita dapat serial number yang baru, begitu. Tapi kalau misalkan kita istilahnya punya milik gitu ya, punya rezeki berlebih, terus kita mau beli yang versi profesional atau yang versi arsitek yang boleh. Nah itu kita udah bisa menikmati versi yang lebih full lagi, yang lebih mantap lagi, gitu. Nah di sini tinggal langsung klik install aja, tunggu aja sampai beres. Gitu. Kalau udah kan termuncul kayak gini nih, selektor tema, mau pakai tema yang mana, mau pakai yang light atau yang dark, ini bebas.
terserah maunya kita yang mana, senangnya yang hitam-hitam, gelap-gelap atau yang putih-putih gitu. Kalau udah beres. Nanti muncullah kayak gini. Munculnya kayak gini. Awal muncul idenya tuh seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sambil ngopi biar nggak pusing. Pak, ini kan di email Suhana kan udah ada nih Pak, suruh di-download. Kita kan, saya kan sudah download nih Pak. Saya coba-coba di laptop nih, kayaknya di HP saya nggak kebuka ya Pak ya. Boleh. Terus? Izin saya download dulu di ini deh, di laptop saya Pak. Silahkan. Nih, saya buka email saya ya. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini kan emailnya. Mohon bersabar. Biasa laptop kentang, koneksi kentang juga. Belum jadi daging. Nah, ini nih. Kurang lebih seperti ini. Oh, saya kan kemarin kan tesnya kan download yang buat C++. Kalau kita kan yang Delphi kan. Karena saya awalnya kita mau pakai C++, tapi ternyata nggak bisa nggak bisa digabung. Di laptop saya udah ada Delphi yang Community Edition. Kalau mau pakai C++ Community Edition itu nggak bisa. Jadi dia nolak, harus salah satu. Nah, otomatis saya punya banyak project yang pakai Delphi Community. Daripada saya uninstall project saya hilang gitu, ya udah pakai Delphi aja sekalian gitu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti dapat emailnya itu kan ada nama produknya, deskripsinya, ada serial number-nya, kemudian ada login name, first name, last name, yang kayak gitu. Nah, ini ada link download-nya. Ini link download ini kalau misalkan kita belum beres downloadannya ataupun kayak tadi lah ada masalah download kayak gitu. Ini bisa langsung diklik dari sini, nanti langsung kebuka ke halaman ke downloadan tuh. Kayak gini, tinggal download aja. Kecil sih, cuma 128 MB untuk file installernya. Cuma setelah ini kan cuma file installer, bukan yang sesungguhnya. Jadi setelah installernya ke download, nanti baru masuk ke halaman yang tadi yang saya foto videonya itu. Gimana? Tuh saya juga emailnya kayak gitu Pak, sudah Pak. Tinggal download aja berarti kan ya, tinggal tunggu beres ya downloadannya. Ya itu di laptop saya nggak bisa harus ke di laptop, di HP harus ke laptop kayaknya Pak. Tuh lihat, saya mau download aja kentang banget. Nah iya bener kayak gini. Nah ini Pak, coba dibuka di situ Pak, di download Pak sama Bapak biar saya nanti bisa kebantu sama Bapak. Apanya? Ini nih. Nah, jadi masalahnya gini, masalahnya buka laptop, udah gitu buka email ya. Buka laptop, buka email. Nah, di email itu tinggal diklik aja ini link download ini. Tadi langsung ke download itu installernya. Udah buka emailnya belum? Lagi saya buka Pak. Ya, koneksi kentang ya. Aduh. Zaman gini tuh minimal koneksi harus 20 Mbps biar enak. Kalau saya pusing, di sini saya tinggal di tempat yang jauh dari provider. Sinyal cuma ada satu doang. Seluler cuma ada Excel doang, yang lain nggak ada, mati. Buat masuk jaringan IndiHome di sini nggak masuk. Harus tembak router. Coba yang kerja di provider tuh yang ada di ESP. Masuk nggak kira-kira ke rumah saya? Terus saya share ininya, locationnya. Bisa Mas Wahana dibuka.
Lagi proses Pak, bentar Pak. Proses buka. Sambil berjalan ya. Jadi sambil berjalan nunggu beres downloadan yang lain. Jadi ini kita pertemuan kedua. Di pertemuan kedua pemrograman visual kita akan bahas nih. Di sini outline-nya ada 3 yang akan kita bahas. Pertama mengenai lingkungan ya, lingkungan dari idenya. Jadi ide itu kan software apa ya? Software untuk lingkungan kerja kita mau nge-develop apa gitu. Itu pakainya ide Integrated Development Environment. Jadi sebuah lingkungan pengembangan yang terintegrasi, kurang lebih seperti itu. Adapun bahasa pemrogramannya, kalau untuk pemrograman visual kita pakainya Delphi. Nah, Delphi itu dia menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Memang tua. C++ juga sama. Mau pakai Java juga sama. Nah, kan kemarin kan sempat disinggung perbedaan mengenai pemrograman konvensional dan pemrograman visual pada saat pertemuan pertama kita. Bedanya kan kalau untuk yang di pemrograman yang konvensional dia kan berbasis prosedur dan fungsi. Jadi dia prosedural. Tapi kalau untuk visual dia bukan prosedural gitu loh. Tapi dia berbasisnya visual. Visual itu berarti dengan kata lain kita butuh komponen butuh button ya, kita tinggal klik, tinggal kita drag and drop aja, drag drop. Jadi cuma tinggal kita pilih komponennya, kita masukin. Contoh kayak gini untuk menggunakan visual tuh. Misalnya kita mau bikin aplikasi visual ya. Di sini visual itu kepanjangan dari visual komponen library. Nah, contoh nih Windows Visual Application. Nah, berarti ini dari namanya juga udah jelas ya. Dari namanya ini udah jelas. Ini diperuntukkan untuk untuk membuat sebuah program di lingkungan operating system Windows, di OS Windows. Jadi kalau misalkan kita mau buka program kita di Linux itu nggak akan bisa, ataupun kita mau buka program di OS itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita bikinnya di Windows Visual Application. Tapi kalau misalkan kita mau bikin yang untuk di multi platform, ya multi device, itu kita pilih yang ini, multi device application. Nah ini dia bisa berjalan di semua platform, mau itu Android, mau itu Linux, mau itu macOS, mau itu iOS, mau itu Windows, ini bisa. Ini pakainya multi device application. Makanya saya sarankan begitu install itu semua pilih tuh. Begitu beres installernya kan ada opsi-opsinya kayak tadi tuh ya, yang checklist yang itu checklist aja semua biar sekalian gitu. Nah contoh misalnya kita pakainya Windows Visual Application yang untuk berjalan di Windows. Nanti tunggu loading. Dan ntar mempersiapkan tentang laptop. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini kan udah ada visualisasinya kan. Ini ada visualisasi formnya ada. Kemudian kita butuh apa? Butuh label misalkan. Kita tinggal buka di toolbar palet yang standar ini. Misalnya kita butuh label, kita masukin di sini labelnya. Nah, begitu. Terus kita butuh edit, sini masukin editnya. Nah, kayak gini. Ini namanya program visual. Dia berbasisnya graphic user interface. Jadi yang membedakan pemrograman visual dan pemrograman konvensional itu dari interface ya, dari interface. Kalau untuk yang konvensional itu masih berbasis teks atau konsol. Tapi kalau misalkan yang berbasis visual itu udah GUI. GUI itu graphic user interface. Coba dibuka lagi di materi yang pertama kita kemarin. Sekarang ini kita hapus. Kita kasih untuk textnya username. Ini kita ganti captionnya. Sekarang kita bikin form login. Nah, untuk pemrograman visual kita bikin desain formnya dulu, baru kita coding kayak gitu. Kalau pemrograman konvensional kita coding dulu. Nah, kayak gini. Kemudian kita masukin button di sini untuk login. Masukin lagi button. Dan di sini nama buttonnya login. Ini misalkan close. Nah, kayak gini. Jadi kita udah bikin tuh satu form namanya form untuk login di sini. Kita ganti namanya.
form login. Kayak gini. Udah tinggal kita start di sini, kita run, kita compile, kita jalankan programnya. Muncul tuh kan. Username, misalkan username-nya siapa? Acong. Passwordnya misalkan 1234, login. Kayak gitu. Ketika diklik login, apa yang akan terjadi? Nah, ini ketika diklik login apa yang akan terjadi? Nah, itu akan masuk ke dalam pemrograman yang berbasis event. Jadi salah satu ciri pemrograman visual, dia sudah mendukung pemrograman berbasis event. Jadi apa yang akan terjadi ketika diklik atau ketika disorot mouse-nya ke login, apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini pemrograman visual. Jelas ya, ada bayangan ya? Ada pertanyaan seputar pemrograman visual, konsepnya? Halo? Apa kita lanjut dulu? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut sambil seruput kopi. Nah, setelah beres, kita mengenal perbedaan antara pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Nah, untuk pemrograman visual, sekarang kita pakainya apa? Kita pakainya untuk pemrograman visual ini menggunakan Delphi ya. Saya pakainya Delphi. Mungkin untuk yang di kelas yang pagi itu pakainya VB.NET, pakai Visual Basic. Kalau kita punya Delphi hampir-hampir gitu. Jadi banyak ya contoh pemrograman visual itu banyak, tergantung kita passionnya di mana gitu. Nah, terus pertama kita harus mengenal lingkungannya dulu karena kita akan bekerja. Jadi ini saya harapkan ya kita semua tuh setelah belajar pemrograman visual ya minimal sudah bisa bikin program yang sederhana banget gitu loh. Mau bikin program kalkulator kayak, mau bikin aplikasi buat mengukur tinggi badan ideal kayak, berat badan ideal kayak gitu, bebas. Yang penting kita udah bisa bikin aplikasi sederhana, terus dia harus ada outputnya. Makanya nanti di UTS dan UAS ya, sebelum UTS dan sebelum UAS nanti kita akan presentasi tugas kelompok. Jadi bikin sebuah studi kasus, terserah misalkan kalian mau bikin aplikasi untuk mengukur untuk memprediksi kelahiran dari ibu hamil berdasarkan dihitung dari terakhir menstruasi misalkan ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kan bisa membantu juga buat apa namanya, buat saudara-saudara ataupun buat ibu-ibu bidan, puskesmas kayak gitu. Jadi tinggal pakai aplikasi kita aja gitu loh. Metodenya tinggal kita cari gitu. Ataupun misalnya kita pengen bikin aplikasi untuk mengukur tinggi badan, bisa bebas terserah itu. Nanti tinggal tentukan aja masing-masing temanya, tentukan masing-masing kelompok ya temanya, terserah mau bikin apa. Nanti kita presentasikan. Nah, ini adalah environment ya, jadi lingkungan ataupun lingkungan kerja dari IDE yang akan kita pakai. Itu Delphi yang Community Edition tadi. Nah, ini dia yang harus dilihat, cuma ini doang sih. Pertama kan di sini ada yang dikotakin merah nih. Itu adalah bar menu ya. Yang kotak merah, kemudian ada yang kotak biru, yang dikotakin biru, terus ada yang dikotakin hijau, ada yang dikotakin kuning. Kayak gini. Itu apa sih? Nah, itu yang pertama itu menu bar. Menu bar itu dia ini berisi dari menu form yang ada di Delphi ya. Ngomong-ngomong, materinya udah pada download belum di e-learning? Jujur. Soalnya saya cek waktu semalam. Belum. Lagi proses, Pak. Waktu malam saya cek itu yang mengakses situs e-learning ITTS ya di pemrograman visual itu cuma ada 1 orang doang. Yang lainnya ini belum pada akses ini. Baru pertemuan pertama, Pak. Makanya selalu diakses ya, selalu dilihat, takutnya ada update materi baru, jadi tinggal bisa langsung download gitu. Nah, ini saya sengaja pakai bahasa Inggris ya. Jadi biar kita biasakan, biar bisa terbiasa bahasa Inggris juga. Soalnya kan yang namanya kita tahun 2021 sekarang kan udah eranya informasi, globalisasi, dan juga ini udah perdagangan bebas. Jadi kita saingannya bukan sama orang lokal aja, sama orang luar gitu bersaing gitu. Makanya kita harus biasakan menggunakan bahasa internasional. Jadi makanya saya coba pakai bahasa Inggris biar memacu kita juga gitu. Udah pada bisa kan bahasa Inggris ya? Bisa, Pak.
Bisa cakap-cakapan, Oke, Pak. yes. Yes. Yes, itu cuma itu, Pak. Ya kalaupun ada yang nggak ngerti kan cuma tinggal copy paste doang di apa namanya di Google Translate, enak Google ya. Translate bertindak. Ya iyalah. Dulu zaman kayak sekolah waktu dulu mana ada Google Translate, buat kamu susah. Kalau sekarang mah enak, cuma tinggal blok, copy, paste, langsung keluar hasilnya. Izin Pak, Suana Pak. Enggak, siap. Saya juga lagi lihat nih gimana. Nah itu yang mana Pak? Udah saya foto tuh, tinggal continue. Nah, Checklistnya yang mana ini ya Pak? saya mau tanya dulu, kuota aman nggak di situ? Aman Pak, Insya Allah Pak. Aman bin Sulaiman. Pakai wifi tetangga atau wifi pribadi? 50-50 Pak. 50-50, ya wis. Kalau aman loh, ya udah mending checklist aja semua tuh dari Windows 64 bit, 32 bit, kemudian macOS, iOS sama Android-nya. Jadi biar sekaligus aja. Biar nanti Mas Semuanya Wana ya, bisa Pak? bikin biar Mas Wana bisa bikin aplikasi Android kan jadi programmer nanti. Keren nih. Amin. Berkat doa Bapak. Amin, Nah, lanjut amin. Pak nih. Sekarang checklist lagi yang mana lagi nih Pak? Banyak checklistannya nih Pak. Coba fotoin. Waduh, jadi fotografer lah. Nggak apa-apa. Itu Nah, aja Pak, apa namanya? seperti kalau tadi ada- Bapak. Ini checklist semua kecuali yang additional language itu. Itu ada additional language ya, yang French, Jerman, Japanese. Kita kan nggak pakai bahasa Jerman, bahasa Prancis, sama bahasa Jepang ya. Kecuali bisa gitu. Kalau bisa sok aja pakai. Kalau Waduh, nggak bisa, Pak, nggak saya usah. makannya singkong, Pak. Nah, itu. Saya juga masih makan daging tempe, belum makan daging kelinci. Berarti Jadi limit aja ya, tidak di checklist ya, Pak? ya, checklist semua kecuali yang additional language ya, gitu. Oke, Jadi saya sample, install ya, help, Pak. C-sharp. Ya, itu kan mulai Saya install agak nih, gede Pak. ya, download size-nya kan agak gede tuh sekitar 5 gigaan kalau nggak salah ya. 3 atau 4 lupa sih. Iya, Pak, ini gede nih. Ya, paling di setengah jam beres gitu mah. Wah, setengah jam, Pak. Iya. Habis pelajarannya, Pak. Bukan masalah habis, saya nanyanya ke siapa, Pak? Makanya itu. Tuh santai, Pak, masih ini ada banyak lagi nih waktu. langsung, Pak. Apa tuh? Pak, Iya, nih apa? foto lagi sama saya nih. Agree apa gimana nih? Oh, iya dong. Itu di agree. Itu lisensi agreement itu, agree aja. Iya, agree all aja, agree all langsung. Pilih agree all. Jadi biar langsung semuanya kita proses. Jadi kita itu setuju gitu loh dengan lisensi yang dia keluarkan. Udah mulai install, mulai download. Udah, Pak. Wis, sambil nunggu lagi, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Jadi di environment, ya kita mulai pengenalan lingkungannya dulu, biar akrab, biar tahu. Ya, sip, mantap. Lagi download. Mantap, cepat juga downloadnya tuh. Wah. Di atas 1,5 MB. WiFi-nya kencang kayaknya, Pak. Ya kan tadi saya bilang, Pak, punya tetangga 50%, punya saya 50%, Pak. Sedikit, Pak, Mantap berbagi, itu, nggak bakal lama itu. Pak. Ya wis, lanjut deh. Nih. Jadi tadi yang pertama kan menu bar ya. Menu bar itu kan otomatis ya bar menu yang utama tuh. Bar menu utamanya di sini kan bisa dilihat aja tuh ada file, edit, gitu view. Oh iya, saya udah upload di situs e-learning ada 2 ya untuk di tanggal hari ini di pertemuan kedua itu saya upload 2 file yang berbeda. Pertama itu adalah slide-nya yang seperti ini ya. Yang kedua itu adalah rincinya atau modulnya ya. Jadi untuk keterangan dari slide itu ada di modul. Contoh misalkan kayak gini untuk yang environment IDE. Environment IDE di sini kan hanya secara garis besar. Ada menu bar, menu toolbar, platform selector. Nah, tapi kalau misalnya untuk di modulnya, di file modulnya, ini dia dijelaskan secara rinci. Di situ ada apa aja, gitu. Jadi untuk language overview di sini kan udah disertai dengan gambar-gambar, cara-caranya, gitu. Tapi kalau untuk yang di di pertemuannya, di slide-nya itu nggak ada. Jadi bisa dilihat
di modul 1 untuk lebih lengkap. Oke, kita lanjut. Nanti ini bisa dibaca ya sama teman-teman semua, ini bisa dibaca sambil perlahan-lahan gitu. Untuk main toolbar itu yang kayak gimana sih main toolbar? Main toolbar tuh yang ada gambar kayak tombol save, kayak disket kayak gitu. Kemudian untuk buka dokumen kayak tombol map kebuka. Nah, itu tuh namanya toolbar. Ya, itu toolbar utama. Nah, di situ berisi shortcut. Jadi shortcut dari menu utama ya yang shortcut dari fungsi menu utama yang ada di IDE Delphi. Jadi kita bisa mengakses project baru atau menambahkan beberapa beberapa aplikasi yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi kita, contohnya kayak data modul, unit, thread object, TCL form, multi device form, dan lain sebagainya. Nah, ini pasti masih asing kan dengan bahasa-bahasa ini kan? Kayak data modul, apa itu data modul? Kemudian apa itu unit? Apa itu thread? Apa itu form? Apa itu multi device form kayak gitu. Nah, ntar kita bahas semua secara menyeluruh. Nah, kemudian menyimpan save gitu ya, menyimpan project kita, kemudian mengcompile gitu dengan debug ataupun tanpa debug. Mungkin teman-teman semua udah pernah dengar ya bahasa bug, debug. Pernah belum kedengar bahasa debug? Debugging atau bahasa kayak bug, wah ini masih ada bugnya. Nah, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya kita mengcompile kemudian kita menjalankan aplikasi gitu ya dengan melihat ataupun monitoring secara langsung gitu. Monitoring secara langsung address-nya baris per baris kode yang kita eksekusi. Jadi bisa ketahuan ini di mana nih bugnya nih. Di mana nih celahnya kayak gitu. Kenapa sih bisa disebut bug? Bug itu sebenarnya ini berasal dari kisah nyata. Dulu kan komputer itu kan nggak kecil kayak sekarang ya. Zaman sekarang komputer kan bisa ditasin ya kan bisa teng kayak gitu. Kalau zaman dulu kan yang namanya komputer itu kan satu ruangan penuh full itu kayak pabrik. Nah, itu dulu sempat ada gangguan, komputer nggak berjalan sesuai dengan mestinya, ternyata ada serangga yang nempel yang mengganggu prosesnya berjalan mekanis dari komputer itu. Nah, sampai sekarang lah itu bahasa bug itu dipakai. Itu kan kalau misalkan diartikan bug itu kan serangga. Nah, ya wis, terus aja tunggu aja sampai beres itu. Itu baru satu file yang di-download itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada platform selector. Nah, platform selector itu nomor 3. Yang mana sih? Nah, ini nih yang kotak hijau nih. Nah, itu tuh secara cepat kita bisa mengganti platform yang akan kita pakai. Platform yang mau kita pakai, misalkan kita mau pakainya di Windows gitu kan, aplikasi kita ya, tinggal pilih Windows-nya. Mau versi yang berapa ya? 32 bit atau yang 64 bit? Kan ada dua ya. Versi OS kan ada dua, yang 32 bit dan 64 bit kayak gitu. Nah, kemudian kita mau pakai mau di-deploy di Android ya tinggal dipilih aja di situ. Nah, terus yang keempat itu ada daftar dari project yang telah dibuka. Nah, ini nih. Ini itu daftar-daftar project-project yang udah kita buat, yang udah kita buka, ntar munculnya di sini. Jadi semacam shortcut untuk masuk ke project yang udah pernah kita buat. Nah, ini tampilan dari IDE ya. Tampilan pertama dari IDE, kita bikin sebuah visual application. Nah, ini tampilannya kayak gini. Di sini bisa kita lihat semua. Di yang saya tunjuk nih, ini adalah toolbar struktur ya. Di sini menggambarkan semua struktur yang muncul yang ada di dalam form. Jadi misalnya kita masukin label, nanti di sini muncul label. Kita masukin button, muncul button di sini. Ini juga sama di sini object inspector. Object inspector ini ada dua bagian. Pertama ada properties, ada event. Nah, object inspector ini dia menyesuaikan terhadap objek yang kita pilih. Nah, di sini yang tampil di sini ya, yang tampil di sini itu object inspector dari form, dari object form. Ya, ini kan formnya nih. Nah, ini object inspectornya. Ini ada propertiesnya. Jadi si form ini bisa diapain sih? Nah, lihat di propertiesnya. Kayak gitu. Kemudian eventnya. Nah, event ini dia berbasis event. Nah, kita mau apakan nih si form yang kita buat ini, kita mau apakan pada saat apa gitu. Ini di dalam menu event di sini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan di sini ada project ya, ada list project. Nah, itu adalah tampilan dari project yang kita buat. Nah, ini ada satu project. Kalau misalnya ada banyak project, di sini termuncul semua project-project yang lain. Di sini juga termasuk unit-unit yang kita gunakan juga di sini ada nanti muncul. Kemudian target platform yang kita pilih juga ada di sini. Dan juga ada build configuration. Nah, terus di sini yang di bawah ini ada toolbar palette. Nah, toolbar palette ini berisi apa? Toolbar palette ini berisikan
apa namanya komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi ya, kayak label, kayak buton, kemudian grid, kemudian database. Nah, ini munculnya di sini semua. Nah, jadi cuma tinggal klik, kemudian drop di sini, klik drop di sini, klik drop di sini, gitu. Simpel. Wah. Lanjut terus ngebut, misal. Nah, kemudian coba kita belajar, kita berkenalan tentang bahasanya dulu ya. Jadi kita mengenali overview dulu, apa namanya, sekilas tentang bahasa yang kita gunakan, yaitu adalah bahasa Pascal. Nah, pertama, jadi ada dua di seksi ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama tentang program organisasi, kemudian ada Delphi source file. Nah, untuk program organisasi ya, atau pengelompokan program, jadi si Delphi ini dia dibagi menjadi source code ya. Delphi program are usually divided into source code module called unit. Nah, jadi si Delphi itu dibagi ke dalam ke dalam modul yang dinamakan unit. Jadi yang disebut unit itu adalah source code. Jadi modul source code yang ada di Delphi namanya unit, begitu. Most program begin with a program heading. Nah, jadi kebanyakan program itu diawali dengan heading program. Heading itu jadi headernya. Jadi kepalanya itu awalnya itu dengan menggunakan program. Which specify a name for the program, yang mana heading ini adalah nama dari program yang kita buat. Nah, contoh misalkan gini, saya buka nih, ada sini snippet, program greeting, coba kita buka pakai editor. Nah, contoh kayak gini. Waduh, anak saya nangis lagi. Nah, contoh kayak gini. Ini adalah program headingnya, ya. Program heading ini menunjukkan nama program yang kita buat. Nah, ini nama program yang kita buat ini adalah program greeting, ya, program perkenalan. Nah, kemudian, the program heading is followed by an optional usage clauses. Nah, usage clause. Jadi setelah nama program, ya, setelah program heading ini itu akan diikuti oleh klausa uses. Nah, uses itu apa? Uses ini adalah apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, uses itu nanti akan dijelaskan di sini nih, di unit search, ya. Jadi si program heading itu diikuti dengan optional uses clause, kemudian blok deklarasi dan statement. Blok deklarasi dan statement itu ini begin dan end. Nah, jadi setelah nama program, kemudian nama uses clause, ya, penggunaan usesnya kita menggunakan apa aja? Menggunakan vcl.com, kemudian ada menggunakan unit 1, menggunakan unit 2, nah, itu dari mana? Nanti kita bahas lebih jelas. Nah, the usage clause list units that are linked into the program. Nah, jadi si usage unit itu, ya, itu akan nge-link ke dalam program. Jadi kalau misalkan di sini munculnya ada dua, unit 1, unit 2, maka unit 1 dan unit 2 ini akan muncul akan dimasukkan ke dalam program yang kita buat. Nah, coba untuk yang Delphi source file, ya, Delphi source file. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi Delphi, itu nanti akan ada 3 pokok utama, ya, 3 pokok file utama. Pertama ada unit source. Unit source-nya ini dia akan diakhiri dengan ekstensi .pas, ya. Unit source-nya ini akan diakhiri dengan ekstensi .pas. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini unit 1 atau Delphi source file. Ekstensinya dia .pas. Coba kita lihat properties. Nah, lihat tipe filenya .pas, ya kan? Ini yang pertama. Terus yang kedua, setelah .pas, nah, itu adalah project file, yang mana ekstensinya adalah .dpr. .dpr itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, di sini nih. Lihat, tuh, .dpr. Nah, ini Delphi project. Kemudian yang ketiga, itu adalah package source file. Nah, yang mana ekstensinya adalah .dpk. .dpk. Jadi itu adalah packaging. Nah, contohnya kayak gini, kalau yang .dpk tuh contohnya seperti ini, mana ya?
Delpirio. .dpk. Dia bentuknya project. Ini pakai installer. Nah, ini nih. Nah, ini adalah ekstensi yang ketiga yang terakhir adalah .dpk. Delphi package. Ini tuh biasanya DPK itu, Delphi package itu berisi komponen-komponen tambahan di dalam Delphi. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini jadi setelah saya bilang tadi sebelumnya bahwa dengan menggunakan Delphi ya, yang mana kita menggunakan yang versi Community Edition ya, ini kita bisa bikin ini. Kita bisa bikin project yang berbasis Windows ya, Windows VCL, atau kita bisa dengan menggunakan bisa membuat project yang untuk multi device ini berarti kita bisa dijalankan di platform manapun gitu, bisa pakai Android, iOS dan segala macam, atau bisa juga kita menggunakan bisa bikin konsol aplikasi itu dia berbasis teks ya, jadi dieksekusinya dengan terminal. Kemudian juga bisa kita bikin aplikasi web service ataupun yang tadi bikin pakai Mitra Web tuh buat bikin web, aplikasi web. Kalau web service itu kita bisa bikin aplikasi backend, jadi program backend. Kan program itu ada backend, ada front end. Kalau yang backend itu nanti yang menyediakan menyediakan data biasanya. Nanti ini berurusan dengan service orientation application mobile. Jadi dia menggunakan web service kayak semacam kayak program BPJS deh. BPJS kan dia punya program di pusat tuh. Nah, itu rumah sakit itu semua nge-link dengan BPJS. Padahal programnya beda-beda tuh dibikinnya. Ada yang pakai VB, ada yang bikin pakai Delphi, ada yang bikin pakai PHP, segala macam. Tapi dia tetap bisa berkomunikasi itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan web service. Nah, itu melalui API yang namanya Application Program Interface. Nah, Delphi juga bisa bikin back-end-nya. Kayak gitu. Nah, ini contoh dari simple konsol aplikasi ya. Jadi kita bikin simple aplikasi yang menggunakan konsol, tapi bentuknya konsol. Jadi pakai teks. Nah, coba contoh di sini saya udah bikin nih. Nanti kita bikin besok bareng-bareng. Ini kita buka terminal ya. Command prompt di sini. Kemudian saya ganti dulu. Nah, ini kita cuma tinggal komen seperti di CC32 greeting. Setelah kita compile ya menggunakan perintah DCC32 spasi greeting. Nah, nanti dia akan muncul satu file baru ya ke aplikasi. Nah, ini itu yang sudah di-compile. Apa itu isinya? Nah, itu bisa dieksekusi dengan terminal. Kenapa dengan terminal? Karena kita bikinnya aplikasi konsol. Aplikasi konsol tuh kayak gini, jadi pakai terminal nih. Nah, muncul di sini greeting.exe. Ketika dieksekusi muncul hello world. Nah, ini adalah program pertama yang kita buat dengan aplikasi konsol. Nanti kita besok kita praktekkan. Makanya hari ini usahakan udah bisa diinstal deh. Jadi biar ada bayangan, biar nggak ngelamun aja. Pusing kalau ngelamun aja. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai download Android SDK. Jadi biar bisa buka di Android SDK. Ini saya liatin ya. Saya liatin pakai mana ya? Tunggu, saya mau buka dulu aplikasi Visor.
Hang lagi. Sambil nunggu jalan, kita absen dulu ya. Nah, ini sebentar saya hubungkan dulu pakai kabel data. Nah, ini. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini handphone saya nih. Ini handphone saya. Saya buka. Saya kemarin coba bikin aplikasi sederhana namanya Mi Market. Nah, Mi Market yang ini. Saya buka Mi Market. Nah, ini saya bikinnya pakai Delphi ini. Saya bikinnya pakai Delphi. Jadi kayak toko kayak gitu. Misalkan kita mau beli apa? Ini untuk bengkel. Yang kita buka di sini misalkan kita bikin seal. Buka seal, di sini ada stok tersedianya ada berapa, di sini ada harganya, kita ambil misalkan produknya 1, ambil produk. Kemudian kita kembali lagi. Terus kita mau apa lagi? Misalnya kita mau beli bearing di sini. Nah, di sini di bawahnya ini muncul total item yang kita ambil dan total harganya. Ini keranjangnya bisa kita buka keranjangnya. Nah, ini adalah list data yang tadi kita ambil. Nah, ini semuanya menggunakan Delphi. Jadi dengan satu bahasa pemrograman kita udah bisa langsung compile ke platform yang lain tanpa jadi bahasa pemrograman yang lainnya. Gitu. Kemudian misalkan checkoutnya di sini. Nah, di sini ada total harganya. Kemudian di sini kita bayar berapa? Kan bayarnya 120.000. Nanti langsung sini muncul kembalinya 5.000. Setelah itu bisa tinggal kita save. Kita simpan transaksinya. Nah, udah transaksi sukses. Ini langsung cetak struk. Cuman saya butuh struknya belum saya benerin struknya, jadi masih error di sini. Gitu. Jadi dengan satu bahasa pemrograman kita bisa buat apa namanya? Kita bisa bikin semua platform. Jadi enak. Oke, waktunya kita absen. Ada satu orang yang hubungi saya, yang dia nggak bisa hadir hari ini, izin itu si Fahru Rohim. Kemarin dia kontak, dia katanya izin untuk pelajaran. Coba kita kontak sekarang. Kita kontak lagi, kita absensi sekarang. Muhammad Ridwan hadir nggak, Muhammad Ridwan? Hadir, Pak. Hadir. Nah, Ahmad Ulin Nuha hadir nggak? Hadir, Pak. Ahmad Ulin Nuha hadir. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Itu ada 2, Pak. Agus Muhammad Soleh sama Muhammad Soleh, Pak. Oh, ada 2. Beda ya? Beda, Pak. Oh iya. Ada Agusnya, yang ini nggak ada Agusnya. Iya, betul, Pak. Kalau saya nggak ada Agusnya, Pak. Kalau Agusnya ada nggak? Oh, hadir nggak Agus Muhammad tahu, Soleh? Pak. Nggak hadir dia, Pak. Mana? Kayaknya nggak hadir ya. Ini cuma ada 5 orang doang di sini. Yang hadir Muhammad Soleh di sini. Iya, betul, Pak. Adinda Lutfia Balkis. Apa? Lisa Rahmawati. Adinda tadi ada, Pak.
Orangnya mana? Hadir nggak? Adinda. Tadi hadir, sekarang nggak ada ya? Waduh. Sekarang nggak ada ya? Tadi ada. Nggak ada. Udah, dia alpain aja dulu. Lisa Rahmawati nggak ada? Nggak ada, Pak. Lisa juga nggak ada. Nadia nggak ada juga. Adrian Satria Karim nggak ada. Ram Ahmad Nuari nggak ada juga. Muhammad Ismail nggak ada juga. Fahmi Adi Gunawan nggak ada juga. Salsa Dwi Agustiana nggak ada juga. Hana Hadir, Pak. Hana Suhana Hadir, Suhana. Oh, depannya Hana. Ya, betul. Anak pertama, Pak. Nggak punya saudara, Pak. Wih, di promosi. Biar banyak yang minat lah. promosi. Oh, itu tapi Andrian Satria Karim ada, Pak. Andrian ya. Tapi mana nih orangnya? Andrian. Lagi ngopi kali, Pak. Tinggal. Waduh, repot nih. Saya sedirin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pas ya. Ada 5 juga yang hadir sekarang. Nah, ini untuk yang kemarin saya kasih bonus di quiz semua. Soalnya ini pesanan dari ITTS-nya katanya kalau presensi dari online tuh ngaco, katanya nggak akurat. Kadang ada yang nggak suka ngisi absensi online ya. Yang form Google itu enggak ya. Makanya ini suruh bikin sendiri katanya untuk masing-masing dosen. Tapi kalau saya kan nggak ada masalah kalau untuk saya mau hadirnya. Sekarang nggak hadir juga nggak masalah. Gitu. Yang penting ada laporannya. Saya nggak terlalu mempermasalahkan masa presensi sih. Yang penting kita bisa di semuanya. Soalnya untuk karyawan memang agak sulit diprediksi. Kalau pas karyawannya, saya juga dulu masuk kelas karyawan ya tahu lah kesulitannya kayak gimana gitu. Ngebagi waktu buat kuliah, cuman ya segimana sibuknya juga sempatkan gitu. Soalnya sayang ilmunya. Kita doanya, Pak, biar kami juga bisa kayak Bapak nih, Pak. Aduh, jangan kayak saya, harus lebih dari saya dong. Ya maksudnya lulus, Pak, wisuda itu. Oh gitu. Karena itu mah gampang. Ya gitulah, Bapak dari karyawan kan pernah ngalamin juga, Pak, gimana kesulitannya. Tipsnya gampang sebetulnya. Apa tuh, Pak? Boleh, Pak. Atau yang penting mah pada saat perkuliahan hadir, tomo online kayak gini mah simpel. Yang penting ada namanya gitu kan. Orang emang nggak tahu kemana gitu, nggak tahu lagi ngopi, nggak tahu lagi apa gitu loh. Terus yang kedua, kalau ada tugas kerjakan. Yang ketiga, UTS ikut, UAS ikut, udah pasti lulus itu. Minimal B dapat, yakin sama saya. Minimal B pasti dapat gitu. Ini masih download, Pak. Ngomong-ngomong, Pak, ini aman juga nih, Pak. Itu nggak apa-apa, udah tinggalin aja dulu. Kita juga udah beres nih sekarang pertemuannya. Nanti kita lanjut besok lagi buat oprek-oprek dalamannya kita lanjut besok. Jadi untuk hari ini mah kita beres sampai sekarang, sampai ini. Aduh, sing juga. Tadi buat yang ada kesulitan install bisa hubungi saya ya, japri aja. Nanti kita siap, Pak, siap. Biar lancar pokoknya. Jadi saya yang sudah menawarkan ya wayahna gitu, ada sambutan balik. Soalnya kalau misalkan ngedorong mobil yang lagi mogok mau susah, apalagi pakai rem tangan, nggak bakal jalan-jalan gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Siapa? Siap. Oke ya, Oke. Ya wis, jadi pertemuannya kita akhiri aja sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih. Ya, sama-sama.